Bantuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial terkait proses penyaluran melalui PT Pos Indonesia. Tentunya teman-teman sahabat sosial, ada beberapa KPM juga menanyakan terkait apakah bagi pemilik ATM KKS Merah Putih itu bantuannya bisa masuk langsung ke ATM atau rekening. Kemudian, bantuan yang telah ditetapkan tersebut terkait proses penyaluran melalui PT Pos Indonesia akankah disalurkan ke semua KPM yang lolos verifikasi yang telah ditetapkan. Contohnya saja untuk PKH 10 juta KPM, kemudian untuk BPNT 18,8 juta KPM, termasuk juga penerima BLT BBM untuk 20,65 juta KPM. Nah, teman-teman, apakah semua KPM tersebut menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia? Nah, teman-teman, ada juga terkait proses penyaluran bantuan yang langsung diantar ke rumah masing-masing KPM. Tentunya hal itu telah kami rekap dan kami simpulkan terkait untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman melalui kolom komentar. Nah, silakan disimak informasi ini, jangan di-skip tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat sosial, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Welcome di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu stay di channel ini. Kita tentunya akan terus mengupdate informasi perkembangan program bantuan pemerintah. Terkait program bantuan-bantuan yang telah ditetapkan itu, mulai program bantuan tunai, non-tunai, ataupun reguler, itu ada yang disalurkan setiap bulan, ada yang disalurkan sekali 3 bulan, atau berjangka tentunya. Setiap bulan kami menyampaikan bantuan apa saja yang disalurkan awal bulan sampai dengan akhir bulan. Nah, di sisa anggaran tahun 2022 ini, bahkan di sisa kurang lebih yaitu 1 bulan lebih lagi untuk pencairan bantuan untuk anggaran tahun 2022 ini. Apakah akan segera tuntas proses penyalurannya untuk sahabat KPM yang telah terverifikasi datanya? Teman-teman sahabat sosial, perlu diketahui juga bahwa bantuan melalui Kementerian Sosial telah ditetapkan segera disalurkan secara bersamaan. Artinya nanti dari 3 bantuan utama yaitu PKH, BPNT, BLT, BBM itu tentunya akan langsung terisi bantuannya sekaligus secara tunai dengan proses penyaluran melalui PT Pos Indonesia. Nah, ada yang bertanya apakah bantuan tersebut semuanya disalurkan melalui PT Pos? Bagaimana dengan pemilik ATM KKS Merah Putih? Apalagi yang berada di luar jangkauan domisili tempat penyaluran tentu tidak bisa mencairkan bantuannya secara tunai karena memang proses penyaluran melalui kantor pos setempat. Dan poin yang kedua, ini ada beberapa kategori untuk penerima bantuan, yaitu yang langsung diantar ke rumah masing-masing KPM. Nah, kita akan coba jelaskan satu persatu terkait hal itu. Bantuan untuk PKH, BPNT, BLT, BBM melalui surat keputusan yang telah ditetapkan bahwa akan disalurkan secara bersamaan. Untuk PKH tahap keempat sesuai dengan komponen yang terverifikasi datanya. Kemudian bantuan BPNT disalurkan 3 bulan, Oktober, November, dan Desember. Dan untuk BLT BBM tahap 2 itu disalurkan 2 bulan dengan nilai insentifnya Rp300.000. Nanti ditotalkan ada yang mendapatkan 1 juta lebih, ada yang mendapatkan 2 juta lebih, bahkan bisa mendapatkan 3 juta lebih sesuai dengan komponen PKH di masing-masing anggota keluarganya. Jika anggota keluarganya cukup untuk memenuhi komponen PKH, maka bisa saja bantuannya cair 3 juta lebih. Nah, teman-teman, untuk pemilik ATM KKS Merah Putih, bahwa harapan kita tentunya
di wilayah-wilayah tertentu masih bisa disalurkan bantuannya melalui ATM KKS Merah Putih. Namun, itu tergantung dari kebijakan Kemensos dan lembaga penyalur PT Pos Indonesia yang telah ditetapkan. Yang masih mengharapkan ATM KKS Merah Putih tetap koordinasi melalui pendamping sosialnya. Ketika nanti sudah mendapatkan surat undangan melalui PT Pos, maka bersiaplah bantuannya dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Dengan catatan persiapkan KTP elektronik, kartu keluarga yang asli. Kemudian selanjutnya, yaitu PT Pos telah ditunjuk atau mendapat amanat dari pemerintah untuk mendistribusikan 3 bantuan Kemensos ini yang telah ditetapkan. Pertama itu PKH dalam tahap uji coba saat ini, karena baru pertama kali. Yang kedua yaitu BPNT alokasi bulan Oktober, November, dan Desember. Ini 3 bulan sekaligus, totalnya Rp600.000. Kemudian yang ketiga itu BLT BBM tahap kedua untuk proses penyaluran di seluruh Indonesia. Nah, tentunya PT Pos Indonesia menyalurkan bantuan dengan 3 cara. Yang pertama itu melalui loket di kantor pos yang telah disediakan. Artinya, KPM penerima bantuan sosial mencairkan bantuannya langsung di loket-loket kantor pos yang telah disediakan. Baik itu melalui komunitas dan ataupun nanti akan ditetapkan juga dengan cara mengirim petugas ke rumah-rumah KPM untuk membagikan atau menyalurkan bantuan sosial yang telah ditetapkan oleh Kemensos. Nah, teman-teman sahabat sosial, ada beberapa kategori bahwa bantuan-bantuan tersebut bisa diantar langsung ke rumah-rumah KPM. Yang pertama yaitu kategori jika KPM tersebut mengalami kondisi musibah ataupun dalam kondisi sakit, maka KPM tersebut tentunya tidak bisa mencairkan langsung ke kantor pos. Dengan demikian, petugas kantor pos langsung mengantar bantuannya ke rumah KPM. Poin yang kedua itu kemungkinan besar yaitu KPM dengan kondisi lansia ataupun KPM dengan penyandang disabilitas. Nah, itu perlu bantuan diantar langsung ke rumah KPM. Poin yang ketiga itu KPM yang berada domisilinya di daerah 3T, daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Nah, petugas kantor pos tentunya menyalurkan bantuan langsung ke rumah-rumah KPM. Jadi nanti teman-teman sahabat sosial yang sudah mendapatkan surat undangan, baik itu langsung dari PT Pos ataupun melalui daerah, desa, kelurahan, itu langsung mencairkan bantuannya ke kantor pos terdekat dengan catatan membawa KTP elektronik ataupun kartu keluarga yang telah ditetapkan. Jadi, untuk penerima bantuan melalui kantor pos, PKH, BPNT, dan BLT BBM tahap kedua tentunya tidak sama karena komponen-komponen PKH itu berbeda dari setiap anggota KPM. Disesuaikan dengan anggota kartu keluarganya yang telah terverifikasi datanya. Yang jelas, untuk BPNT dan BLT BBM nanti akan diterima Rp900.000 plus bantuan PKH tahap keempat. Nah, di minggu ini mulai tanggal 21 November sampai dengan 26 November tentunya telah dijadwalkan oleh PT Pos Indonesia untuk penyaluran. Jadi nanti bagi nama-nama yang masuk list tentunya berhak untuk mencairkan dana bantuannya di kantor pos yang telah ditunjuk sebagai lembaga penyalur. Nah, yang belum masuk atau yang belum terverifikasi datanya, tenang karena proses penyaluran sampai dengan akhir tahun 2022 ini. Sampai memenuhi 10 juta KPM PKH, 18,8 juta KPM BPNT, dan 20,65 juta untuk penerima BLT BBM tahap kedua. Oke teman-teman, itu informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita update lagi perkembangan informasi selanjutnya untuk penerima bantuan sosial. Jangan lupa di-share informasi ini. Jangan lupa di-like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.